Hai, halo teman-teman. Selamat pagi dari Munchen di Jerman. Hari ini aku lagi ada di depan Allianz Arena. Kalian bisa melihat di belakangku. Yesterday was the match day of Bayern Munchen. Mereka menang 8-1 dari Mainz. Dan uh, jujur hari ini aku senang banget bisa sampai di depan Allianz Arena. Ini sebuah hal yang udah aku impikan sejak zaman SMA. Jadi sejak SMA itu sekolahku udah diperkenalkan dengan bahasa Jerman dan kebudayaan Jerman. Jadi banyak beberapa temanku yang dikirim ke Jerman juga karena mereka berprestasi di dalam bahasa Jerman itu sendiri. Dan good for them. Dan setelah saat itu sebenarnya aku cukup terinspirasi bagaimana teman-temanku itu bisa kuliah, bisa berangkat ke Jerman, ke Jepang, ke Korea, ke Prancis. Dan sejak kelas 3 SMA aku bener-bener pengen kuliah ke luar negeri. Aku pengen ngerasain gimana hidup di luar negeri. Dan dari situ aku mulai sadar banyak persiapan bekal yang belum pernah aku mulai. Sebagai contoh itu bahasa Inggris. Nah, di video kali ini aku bakalan cerita gimana perjalananku belajar bahasa Inggris yang awalnya jelek banget, hancur banget. Ya sekarang nggak yang perfect, tapi it's good. I mean, it's enough to be in professional work. Mungkin sedikit cerita latar belakangku kenapa bahasa Inggrisku jelek. Karena emang sejak SD aku itu tinggal di sebuah wilayah yang sebenarnya nggak cukup kota. Jadi deket dengan kota, sekitar 25 kilo dari kota, tapi SD ku itu belum ada listrik sampai tahun 2018. Jadi ya seperti itulah. Akhirnya tidak ada support system yang mendukung aku untuk belajar bahasa Inggris. Tapi di saat kelas 3 SMA karena teman-temanku banyak yang berangkat ke luar negeri, aku mulai tuh terinspirasi dan gimana sih caranya aku kuliah ke luar negeri. Dan aku mulai cari-cari gimana cari beasiswa dan lain sebagainya. Akhirnya aku nyadar bahwa bahasa Inggris itu adalah kunci utama. Dan di sini aku bakalan ngasih tahu gimana perjalananku. Karena kalau kalian tahu di awalnya gimana sih bahasa Inggrisku sejak awal, itu mungkin kalian juga nggak akan percaya. Jadi aku mengenal IELTS atau tes bahasa Inggris seperti TOEFL. Biasanya digunakan untuk standar masuk ke universitas atau ke dalam sebuah pekerjaan. Nah, pertama kali aku mengenal IELTS itu aku datang ke kota Pare tanpa tahu bahwa ada tes yang namanya IELTS. Tapi tekadku cuma satu, aku bisa bahasa Inggris dan aku bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris secara aktif. Ketika aku sampai di kota Pare, aku ketemu banyak teman-teman seperjuangan. Jadi di titik itu aku benar-benar juga inspired again dengan mereka yang udah bisa bahasa Inggris tapi tetap mau belajar. Akhirnya kayak oke, semakin yakin bahwa aku harus bisa bahasa Inggris, aku harus bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Cerita yang mungkin kalian gak akan percaya. Jadi pertama kali aku tes simulasi IELTS ketika aku di Pare itu, aku simulasi IELTS, aku ngerjain soal reading dan listening. Reading dan listening IELTS itu ada 40 soal masing-masing. Nah, dari 40 soal itu aku cuman benar 3 di reading dan bener 7 di listening. Bayangin, cuman bener 3 dari 40. Gimana cuy? Dan itu aku ngerasa kayak sedih banget. Sedih dan lebih ke lucu sih pas waktu itu. Karena teman-temanku pun pada gak percaya. Daripada ngerjain mending tidur aja ya kan. 3 itu sama aja kayak kamu gak ngerjain soal cuy. Kayaknya itu cuman bener dari true false not given kali ya. True false not given itu salah satu tipe soal IELTS yang itu kayak ya sama kayak pilihan ganda jatuhnya, kayak untung-untungan juga. Jadi kalian tahu, di antara teman-temanku saat itu seangkatan di Pare, aku yang paling bodoh. Itu bener banget. Itu aku yang paling bodoh, aku yang paling hancur. Cuman di sini yang aku mau tekanin adalah kalau aku aja yang cuman bener 3 dari 40 itu bisa, maksudnya bisa mendapatkan nilai minimum lah untuk masuk kuliah ke luar negeri. Jadi kalian gak boleh hopeless kecuali
kalian cuman bener 1 atau 2 atau salah semua gitu. Jadi kalau kalian mau hopeless nih boleh ketika kalian cuman bener 2 atau bener 1 dari 40 soal. Itu kayak, dude, come on. Kalau kalian masih dapat di atas 3, kalian gak boleh hopeless. That's what I mean, you know. Total aku belajar IELTS itu selama 6 bulan. Dan di akhir 6 bulan itu aku dapat IELTS overall score itu 6. Itu perjuangan sih. Jadi belajar IELTS pertama selama 4 bulan aku cuma dapat 5,5. Itu overall skornya. Buat teman-teman yang udah mulai belajar IELTS pasti udah tau lah. Kalian juga bisa ngukur apakah 5,5 itu tinggi atau enggak. Tapi bagiku untuk dapat 5,5 aja tuh aku butuh waktu 4 bulan cuy. Di 2-3 bulan pertama yang aku pelajarin itu bener-bener kebanyakan reading dan listening dan memperkaya vocabulary itu dikit banget waktu itu, jelek banget. Dan aku ngerasa kayak lucu aja sih kalau nginget-nginget lagi zaman itu. Dan seneng sekarang udah bisa sampai di titik ini. Tapi emang perjuangannya aku fokus selama 6 bulan itu cuman memperbaiki bahasa Inggris. Jadi sama kayak aku sekolah lagi tapi bener-bener cuman bahasa Inggris selama 6 bulan. Di dalam 2-3 bulan pertama itu juga selain belajar reading dan listening, aku tuh belajar tentang grammarnya. Aku coba hafalin semua materi-materi grammar. Kenapa? Karena di dalam memahami reading itu grammar jadi sangat penting. Setelah simulasi tes yang aku cuman bener 3 tadi, akhirnya aku belajar gimana sih formula IELTS, gimana kita harus menjawabnya. Karena bener-bener aku gak tahu tuh soal IELTS itu kayak gimana di saat aku dapet 3. Seminggu pertama ketika aku belajar gimana soal IELTS, cara menjawabnya, dan lain sebagainya. Sebenarnya 1 minggu itu udah cukup lama ya untuk belajar sebuah formula pertanyaan gitu. Kalau emang bahasa Inggrisnya bagus, pasti bakalan naiknya jauh lebih cepet gitu. Pasti bakalan langsung dapet gitu. Nah di saat itu nilaiku itu masih cuman bener 9 dari 40 soal. Jadi setelah 1 minggu belajar, aku tuh cuman bener 9 dari 40 soal gitu. Dan minggu kedua aku belajar lagi reading, banyak hafalin kata. Terus habis itu belajar grammar. Aku juga coba listening. Readingku itu naik dari awalnya bener 3 jadi 9 setelah 1 minggu. Terus akhirnya bener 11. Jadi setelah 2 minggu belajar itu dari bener 3 itu jadi bener 11 setelah 2 minggu ya. Tapi ini simulasi tes ya, bukan tes yang beneran. Jadi 3, 9, minggu keduanya 11, terus habis itu minggu ketiganya 14. Nah minggu keempatnya aku kira itu bakalan 17 atau 18 gitu ya. Ternyata balik lagi ke 11. Jadi itu setelah 1 bulan dari yang aku bener 3, akhirnya aku rata-rata ya bener setelah 1 bulan itu jadi cuman bener 11 sampai 12an doang gitu. Dan selama 3 bulan itu bener-bener aku cuman belajar reading, listening, dan grammar. Nah baru setelah bulan ketiga bener readingku itu baru bisa di atas 20-an, 21, 22, 23, kadang juga bisa 28 kalau pas lagi beruntung gitu. Beruntung soalnya mudah. Jadi itu di bulan keempat. Di bulan keempat aku bisa bener 20 sampai 28 lah, 20 sampai 28. Dan di situ aku baru mulai belajar tentang writing dan juga belajar tentang speaking. Speaking itu aku belajar. Jadi teman-teman yang banyak nih yang bisa bahasa Inggris tanpa tahu gimana sih mereka cara belajarnya, ya good for them. Tapi di sini aku belajar bahasa Inggris itu benar-benar belajar, benar-benar ngerasain progresnya, aku menyadari progresku gitu. Itu pengalaman yang menurutku sangat-sangat berharga sih. Pesanku itu teman-teman selalu percaya dengan proses, jangan pernah bandingin dirinya dengan orang lain. I love the idea to be the dumbest in the class. Jadi maksudnya adalah ketika kita itu jadi orang yang paling bodoh di kelas,
kita itu sebenarnya punya ruang untuk bertumbuh yang sangat tinggi, yang sangat besar. Jadi ketika kalian nih jadi yang paling bodoh di kelas, berarti kan masih ada ruangan untuk kalian bertumbuh. Kalau kalian udah jadi orang yang paling pintar di kelas, itu kalian udah nggak tahu mengukurnya seberapa tinggi kalian bisa bertumbuh gitu. Kadang jadi jatuhnya ya kalian udah puas dengan diri kalian dan nggak bertumbuh. That's why aku punya beberapa kali pengalaman yang aku ngerasa kayak mungkin bagi kebanyakan orang mereka akan minder, mereka akan malu. Tapi bagiku this is the smartest way for me to grow. Kalau kalian bisa merubah perspektif, menurutku itu sangat-sangat matters. Menurutku itu bisa mendorong kalian untuk terus bertumbuh. Sebagai contoh, saat itu aku keterima internship di sebuah multinasional dan aku saat itu umur 24 tahun. Sedangkan peersku, teman-temanku itu ada yang umur 19, 20 dan I don't mind. I mean like aku yang penting di sini aku membandingkan diriku dengan yang kemarin. Karena masing-masing orang itu startnya itu udah beda. Jadi jangan pernah kalian ngerasa minder, jangan pernah kalian ngerasa kayak ciut. Ya mereka nggak tahu pengalaman yang kamu alami, background yang kamu perjuangin, itu mereka nggak tahu. Dan kita juga nggak perlu ngejudge bahwa kita jelek dibandingkan mereka. Masing-masing orang itu punya struggle-nya masing-masing dan punya waktunya masing-masing. It's easier said than done, karena aku sendiri juga sering ngerasa kayak gitu. Tapi aku selalu berusaha mengingatkan diriku bahwa it's okay. You just need to compete with yourself. It's totally okay. Gitu sih. Serius banget gue bang. Oke, jadi mungkin itu yang mau aku ceritain di sini. Bagaimana aku bisa berbahasa Inggris saat ini. Bisa lah ya, aku udah bisa mengatakan diriku aku bisa bahasa Inggris, aku bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris dan bekerja menggunakan bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman, please rubah mindsetnya, rubah perspektifnya. Never compete with others, compete with yourself. Dan setelah aku bisa bahasa Inggris, itu banyak banget opportunity yang terbuka untuk aku. Salah satunya aku dapat beasiswa di Perancis, aku bisa dapat pendidikan yang lebih tinggi, aku bisa banyak belajar konten-konten gratis dan berkualitas di dalam bahasa Inggris. Jadi sumber aku belajar itu saat ini bukan lagi cuman bahasa Indonesia, tapi juga berasal dari bahasa Inggris. Dan itu banyak banget konten-konten di dalam bahasa Inggris yang berkualitas dan gratis. Jadi itu membuka opportunity untuk lebih bertumbuh lagi. Jadi benar-benar bahasa Inggris itu menurutku penting banget untuk dikuasain. Berapapun umur kamu dan di level apapun kamu saat ini, menurutku itu penting banget. Jadi aku udah gak bisa nih serius-serius lama-lama. Capek serius lama-lama tuh. Jadi ya udah gitu dulu ya teman-teman. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa ngasih semangat juga, bisa ngasih lihat ternyata emang proses itu butuh waktu, takes time. So let's learn and grow together. Okay, bye bye, see you in the next video.